Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmida Hasanah, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi prakarya yang berjudul Konversi Energi Biomasa. Yang pertama, pengertian. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Yang kedua, biomasa sebagai sumber energi. Potensi biomasa di Indonesia yang bisa digunakan sebagai sumber energi jumlahnya sangat melimpah. Limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, semua potensial untuk dikembangkan. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar memiliki keuntungan dan kekurangan, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan karena kandungan energi yang terdapat pada limbah cukup besar dan akan terbuang percuma jika tidak dimanfaatkan. Kedua, penghematan biaya karena seringkali membuang limbah bisa lebih mahal daripada memanfaatkannya. Tiga, mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah karena penyediaan tempat penimbunan akan menjadi lebih sulit dan mahal, khususnya di daerah perkotaan. Dan kekurangan energi biomasa. Yang pertama, kayu masih merupakan sumber biomasa utama di dunia. Namun terlalu banyak yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar bisa mengakibatkan efek yang lebih buruk untuk iklim daripada bertahan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua, banyak lahan yang harus digunakan untuk menanam tanaman yang diperlukan untuk menghasilkan energi biomasa. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk menanam tanaman pangan, sehingga bisa meningkatkan kelaparan di dunia. Yang ketiga, apabila tanaman dibakar langsung, maka energi biomasa justru dapat menyebabkan tingkat polusi yang sama seperti bahan bakar fosil. Yang ketiga, prinsip pembakaran bahan bakar. Prinsip pembakaran bahan bakar sejatinya adalah reaksi kimia bahan bakar dengan oksigen. Kebanyakan bahan bakar mengandung karbon, hidrogen, dan belerang. Akan tetapi, yang memiliki kontribusi yang penting terhadap energi yang dilepaskan adalah C dan H. Masing-masing bahan bakar mempunyai kandungan unsur C dan H yang berbeda-beda. Yang keempat, pemanfaatan energi biomasa. Agar biomasa bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Terdapat beberapa teknologi untuk konversi biomasa, dijelaskan pada gambar berikut. Pembakaran langsung merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa telah dapat langsung dibakar. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu dan didesensifikasi untuk kepraktisan dalam penggunaan. Konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Yang kelima, pemanfaatan energi biomasa. Ada 5 jenis, yaitu biobriquette, gasifikasi, pirolisa, liquefaction, dan biokimia. Pertama, biobriquette. Briquette adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimampatkan sehingga bentuk menjadi lebih teratur.
Briket yang terkenal adalah briket batu bara. Namun tidak hanya batu bara saja yang bisa dibikin briket. Biomasa lain seperti sekam, arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah-limbahan biomasa yang lainnya. Pembuangan briket tidak terlalu sulit. Alat yang digunakan juga tidak terlalu rumit. 2. Gasifikasi. Secara sederhana, gasifikasi biomasa dapat didefinisikan sebagai proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifier menjadi bahan bakar. Gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Gasifikasi merupakan salah satu alternatif dalam rangka program penghematan dan diversifikasi energi. Ada 3 bagian utama perangkat gasifikasi, yaitu A. Unit pengkonversi bahan baku atau umpan menjadi gas disebut reaktor gasifikasi atau gasifier. B. Unit pemurnian gas. C. Unit pemanfaatan gas. 3. Pirolisa. Pirolisa adalah penguraian biomasa karena panas pada suhu yang lebih dari 150 derajat Celcius. Pada proses pirolisa terdapat beberapa tingkatan proses, yaitu pirolisa primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan baku atau umpan, sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terjadi atas partikel dan gas atau uap hasil pirolisa primer. Yang keempat, liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan, bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Yang kelima, biokimia. Pemanfaatan energi biomasa yang lain adalah dengan cara proses biokimia. Contoh proses yang termasuk ke dalam proses biokimia adalah hidrolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion. Anaerobic digestion adalah penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia. Selain anaerobic digestion, proses pembuatan etanol dari biomasa tergolong dalam konversi biokimiawi. Biomasa yang kaya dengan karbohidrat atau glukosa dapat difermentasi sehingga terurai menjadi etanol dan CO2. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.